Jadi kenapa dunia ini ada yang gak enak, ada perasaan yang gak nyaman, ada musibah, kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyati ajma'in, ma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan dan masukkan kami ke dalam cahayamu, nur nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, jamaah Isya di Masjid An-Ni'mah, semoga selalu dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman disebut nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Maka nikmat zahir, badan yang sehat, dompet yang ada isinya, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pasangan, punya anak, punya kawan, itu zahir. Punya kerjaan, semuanya itu zahir. Adapun nikmat yang batin, ketika kalbu berkawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalbu selalu berkiblat kepadanya, maka setiap kalbu menjauh darinya, itulah siksaan. Itu yang disebut dalam Al-Quran ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah jadikan baginya ma'isyah. Ma'isyah itu hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi dua, tempat dan waktu. Jadi waktunya dalam hidup, tempatnya dalam hidup, dongka. Dongka artinya sempit. Kalau sudah sempit, bawaannya marah, kesel, benci kepada orang yang beda faham. Ini hati-hati. Dan nikmat Allah malam ini, kita dipertemukan karena Allah. Dan yang kedua, kita dipertemukan untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca bukan ilmu saya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan dalam menyampaikannya, saya minta ampun kepada Allah dan memohon supaya itu tidak masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Saya kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini Ibnu Athaillah Sakandari Qaddasallahu sirrahu, dan guru-guru saya mengajarkan kitab ini, wabil khusus masih hidup beliau, Buya Nu'man Bashir, dan yang kedua Buya Hasan Al-Basri. Dua-duanya mengajarkan saya kitab Al-Hikam, dan juga masyayikh yang lain yang sanadnya bersambung kepada imam ini. Wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga Allah bukakan kalbu kita semua, amin. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah Ibnu Athaillah Sakandari qala, Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib, jangan merasa heran, merasa asing, merasa aneh. Wuku' al-akdar, jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ma dumta fi hadhihi ad-dar, selama engkau masih hidup di negeri yang fana ini, di kampung yang masih fana ini, di dunia yang pasti akan binasa ini. Makanya walaupun saya tidak senang naik BBM, saya gak komentar, Pak. Emang udah begini ya. Kita gak usah komentar banyak-banyak yang kemudian memperparah kolbu. La tastaghrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan kamu merasa heran jika ada keburukan di bumi ini, karena bumi ini memang tempat buruk.
Jangan engkau merasa aneh jika ada musibah di negeri ini, karena negeri ini penuh musibah. Seharusnya hikmah kita bukan yang ini sebelumnya. Tapi Pak Pengurus pintar sekali, ini hiburan buat saya sebenarnya, karena saya juga habis kehilangan. Inilah ya sunatullahnya begitu. Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil nanti, ada yang malam ini, ada yang besok, ada yang besok lagi. Yang baru saja wafat guru saya juga di kampus, beliau kita panggil kadang Buya juga, Prof. Dr. Azumedi Azra. Ketika beliau dituduh liberal, saya tanya langsung tentang bab sunnah. Beliau sangat menguasai ilmu hadis dan tidak pernah mengingkari sunnah Nabi SAW. Maka saya bersaksi beliau orang yang lurus. Ya. Walaupun tadi itu sudah baca Fatihah, saya berharap yang hadir, karena S3 saya beliau yang meloloskannya, pembimbingnya beliau. Ya. Saya mohon doanya, kirimin Al-Fatihah liruhi Syekhi Azumedi Azra. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillah. Alhamdulillah. Ya kana ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ada yang bertanya, kok dikit-dikit Fatihah gitu ya. Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Bahkan boleh disebut Ummud Da'awat, Ummud Doa. Induknya doa ada di situ semua. Karena induknya doa adalah Fatihah, maka disebutlah dalam bahasa ulama ahli qalbu, Fatihah itu sholawatullah. Salah satu sholawatnya Allah. Allah kalau memberi sholawat kepada hamba, bentuknya seperti kiriman ayat, kiriman ma'rifat, kiriman maghfirah. Dan di situ ada doa yang penting, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan di ujung yang paling dahsyat, ghairil maghdub, tidak dimurkai, waladhdallin, tidak sesat. Itu yang paling mahal. Jika ini didapat, berarti sholawat Allah sampai kepada kita. Ya. Apa arti sholawat? Sholawat itu artinya kucuran rahmat. Artinya apa? Kucuran rahmat. Ya. Maka kita beruntung diberikan Allah satu surat yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suratul Fatihah. Jadi kita harus berbangga, apa-apa aja Fatihah aja. Mau ngapain Fatihah? Perasaan gak enak, Fatihain aja. Ya Allah, kenapa jiwaku gelisah, pikiranku sempit, dadaku terasa tidak nyaman? Baca Fatihah, biar tidak bergantung kepada doa-doa orang. Kadang kita bergantung dengan ruqyah, bergantung kepada doa ustadz, bergantung, dan ini berbahaya. Berbahayanya membuat hati kita berkiblat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena memang dunia ini tidak abadi. Apa kurang cukup bukti bahwa dunia ini tidak abadi dengan adanya orang lahir plus ada yang mati? Setiap detik itu ada yang mati, dan setiap detik ada yang lahir. Begitulah terus. Dan beruntunglah orang yang lahirnya disambut dengan gembira dan wafatnya yang ditangisi oleh orang-orang yang ada di dunia. Ya. Tapi hati-hati juga, salah satu bentuk riya tersembunyi, mati ingin dikunjungi, disolati banyak orang. Itu riya juga tuh, ada di kitab. Ya. Di antara ciri-ciri orang riya, ketika dia mati dia ingin ramai ada orang datang kepadanya. Tapi kita juga nggak minta ada orang sepi. Urusan Allah aja itu ya, kita nggak usah kemudian memikirkan aneh-aneh. Baik. Jadi kenapa dunia ini ada yang nggak enak, ada perasaan yang nggak nyaman, ada musibah? Kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja, taghayyur, berubah-ubah, wal fasad, dan rusak. Cuma itu sifat dunia, berubah. Dulu kita kecil, sekarang dewasa, ada yang dewasa, sekarang tua. Tahu-tahu udah ubanan Pak ya? Udah
ubanan aja. Dulu wajahnya masih oke, sekarang udah mulai keriput. Uban saya banyak Pak. Umur saya belum sampai 40. Saya nggak tahu umur saya berapa ntar. Ini tanda bahwa dunia ini fitrahnya cuma dua aja. Apa tadi? Taghayyur, berubah. Yang kedua, fasad. Dia mesti begitu, nggak akan lebih dari itu. Semoga kita berubah dari tidak baik jadi baik, dari gelap jadi cahaya, dari keras jadi lembut, dari tidak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun atiha. Boleh juga dibaca ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun atuha. Sesungguhnya dunia ma'ubrizat, tidaklah dikeluarkan darinya, tidaklah dimunculkan. Baraza itu beda dengan kharaja. Kalau kharaja keluar biasa, kita keluar gitu ya. Kalau baraza itu keluar artinya ditampakkan. Fa innaha ma'ubrizat ma barazat. Bisa begitu, sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan illa ma huwa, kecuali yang mana mustahiqqu wasfiha, yang pantas menjadi sifatnya. Tadi sifatnya taghayyur wal fasad, berubah dan rusak. Wa wajibun atiha, dan yang wajib baginya, yaitu kehancuran ya. Jadi dunia memang harus hancur. Dunia itu semua. Jadi jangan bayangkan, kita bayang dunia itu kan gunung, bukit, tanah. Enggak, tubuh. Bukan hanya itu, ada dunia kerja. Ada orang masuk kerja, ada dipecat. Ada orang masuk kerja, ada yang kemudian naik, ada yang ganti jabatan. Ada orang keasikan di jabatannya, berarti dia lupa dengan sifat dunia. Bahwa dunia jabatan itu bagian dari dunia, dan sifatnya pasti berubah. Kita nggak boleh kemudian nyaman di situ. Nggak boleh nyaman di situ. Para selebritis, para ustadz yang masyhur, mungkin dia dipuja, diikuti, ada followernya. Dia harus siap nanti ada orang membencinya, ya, sama. Ya. Dia harus siap jika nanti tidak ada viewernya, karena sekarang artis itu masuk ke YouTube. Ya. Dulu diremehkan YouTube, sekarang tidak. Tapi banyak orang berangan-angan ingin terkenal, ingin dipuja. Dia lupa kalau orang dipuja pasti dicaci maki. Kalau orang dicinta pasti dibenci. Itu yang mereka lupa. Ini yang terjadi di negara-negara yang batinnya sudah mulai kosong dari dunia spiritual. Kita sering dengar dunia-dunia K-pop, ya. Kasihan. Itu setiap hari hampir ada yang bunuh diri. Padahal wajahnya cantik, habis oplas ya. Ya antum bilang oplas, ketemu ngelirik juga kok. Jujur aja lah ya. Kita kan kulitnya so mateng, mereka bening-bening. Orang-orang seperti kita suka yang putih-putih. Dan itu tabiat, masuk ke sisi manusiawi. Walaupun kita tahu dia operasi, orang lihat juga. Nah, dunia begitu, udah tahu busuk, orang datangi juga. Udah tahu dia bukan asli, disukai juga. Begitulah dunia ya. Maka apabila satu lukisan dipuji, maka yang terpuji sebenarnya siapa? Yang melukis atau lukisannya? Sebenarnya pelukisnya. Jika antum dipuji orang karena ilmunya oke, wajahnya bagus, kerjaannya oke, sebenarnya yang dipuji adalah Allah yang mengilhami itu semua, Allah yang memberi itu semua. Baru antum boleh terima pujian. Ini kata Imam Nu'taillah Sekandar. Kamu tidak boleh terima pujian kecuali kamu melihat yang dipuji adalah Allah. Kalau nggak mending hilang, ya. Maka saya turunkan dari situ. Jika tangan kita dicium tangan sama orang, ya, kita nggak boleh merasa kita yang mulia, tapi kita merasa ini perintah Allah, saling menghormati. Jika mereka ingin ngambil berkat dari guru, kita dianggap guru misalnya, atau kita orang tua. Ini kan yang tua-tua kalau anak-anak pada salam kan tangannya diginiin ya. Nih salim gitu ya. Gak masalah. Mengajari mereka.
jangan merasa berhak dicium tangannya. Itu aja bedanya ya. Lalu apa kata beliau? Kata pensyarah ini, nama imamnya Imam Ibn Ajibah ya. Imam Ibn Ajibah mengatakan, beda orang awam dengan orang arif. Orang awam yang Islamnya hanya ingin yang indah-indah, dengan arif yang mengenal Allah, yang tahu seluk-beluk agama ini. Meskipun gak bisa baca kitab, semoga yang hadir malam ini tergolong arif. Amin ya. Walaupun gak bisa nerjemah Quran ya, gak apa salah. Nanti gak ditanya kok Pak, bisa gramatikal bahasa Arab gak dikubur, gak ditanya ya. Yang ditanya, kamu kenal Allah tidak ya? Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Apa kata beliau? Min adabil arif, ciri-ciri orang arif, orang yang bermakrifat, beda dengan orang awam. Allah yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq. Tidak pernah merasa aneh, tidak pernah merasa sulit menerima apapun yang Allah tajallikan, yang Allah tampakkan, yang Allah mau. Anak saya diambil Allah, kan Allah yang mau Pak. Apalagi nih kejadian kita, guru saya diambil Allah. Apa sih? Ada yang dikasih, ada yang diberi, ada yang lahir, ada yang mati, begitu terus. Kita nggak bisa menahan sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang masih merasa aneh, berarti dia orang yang awam. Nah, saya sering menjelaskan dulu, ada namanya Jamal, ada Jalal. Masih ingat? Ada Jamal, ada Jalal. Masih ingat gak? Saya ulangin ya. Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan Jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasannya. Kalau Jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Kita ulangi terjemahannya ya. Kalau Jamal, Jalal secara harfiah, Jamal indah, Jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena Karim diartikan mulia, Aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, karim. Karena lain makna aziz dengan makna karim. Apalagi jalal dan jamal. Ya, jalal, jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang, mau nggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu jamal. Diajak berjuang, bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Bukan hanya itu, perjuangan itu nggak harus politik. Karena politik itu fardu kifayah. Dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik. Politik praktis. Karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra-politik juga nggak pernah. Ya. Maka kita ngambil bagian yang lain, yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita atau membicarakan politik ala kita. Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah. Ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah. Padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu, terus setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya. Ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak pakai selera, dia pakai hidayah. Mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru. Mental murid jadi guru. Nggak siap dibenci, nggak siap berbeda dengan orang lain, nggak siap beda dengan muridnya. Takut nggak diundang lagi. Gimana Pak?